nggak hanya bisa lari dengan proper, tapi kita juga mengajak keseruan ini sama teman-teman disabilitas juga, Mi. Itu yang berbeda ya dengan fun run yang ada di Malang. Lewat sepanjang Jalan Ijen, kemudian juga sepanjang Kayu Tangan Heritage. Jadi pasti akan banyak disuguhi view yang bagus lah gitu, dan beberapa banyak sekali jepretan teman-teman fotografer di situ. Selama ini jujur di Malang itu belum pernah dan tidak ada event yang memfasilitasi teman-teman disabilitas gitu sih. Keren banget ya. Ya, makanya ini jadi langkah yang bagus banget untuk dunia lari di Malang sih. Gimana Mas, ini event kayak gini nih bisa panjang nggak sih umurnya atau memang musiman doang? Hai Time Lovers, jumpa lagi bersama saya Dina Cahyanti di Time Podcast by Times Indonesia. Nah, kali ini ada yang berbeda ya. Wawa ada di sini, tapi kok nggak ngobrol sama saya gitu. Ada tamu juga, adalah Mas Eko dari komunitas Playon Malang gitu. Dan ada apa ya kok tiba-tiba mengundang yang terhormat Mas Eko dari komunitas Playon Malang ini gitu. Jadi Times Indonesia kemarin nih baru merayakan ulang tahun yang 10 ya, dan ini termasuk dari satu rangkaiannya HUT Times Indonesia yang ke-10 atau Dasawarsa. Acaranya adalah Times Indonesia Fun Run. Agak meleng Times Indonesia Fun Run. Iya, Times Indonesia Fun Run yang akan digelar nanti di akhir September ya Wak ya? Iya, tanggal 28. Betul sekali. Dan persiapannya seperti apa, nanti konsep acaranya seperti apa, dan konon ini sedikit berbeda dengan fun run yang lain yang ada di Malang tentunya. Apa perbedaannya, apa keseruannya, nanti kita bisa kulik bersama Mas Eko juga Mas Wawa. Kenapa Mas Wawa? Karena dia panitianya guys. Gitu. Oke ya, kita nanya dulu ke Mas Wawa deh sebagai panitia nih. Boleh. Tumben-tumbenan aku panggil Mas ya. Iya. Gimana? Jadi event Times Indonesia Fun Run ini sedikit berbeda, benar katanya Umi tadi, kalau Times Indonesia Fun Run ini event fun run yang menghadirkan nilai inklusif di dalamnya. Jadi nggak hanya yang bisa lari dengan proper, tapi kita juga mengajak keseruan ini sama teman-teman disabilitas juga, Mi. Itu yang berbeda ya dengan fun run yang ada di Malang, yang pernah digelar di Malang gitu. Jadi ini pertama kali fun run yang melibatkan kawan-kawan disabilitas. Yap, bener banget. Betul. Terus gimana tuh nanti dalam race-nya dalam race-nya itu untuk yang disability run sama yang fun run umum. Nah, kalau untuk itu bisa dijawab sama Mas Eko. Bagaimana Mas Eko? Terima kasih kesempatannya teman-teman. Ketemu lagi nih di event fun run di Kota Malang. Jangan bosan-bosan ya. Nggak pernah bosan kalau tiap minggu Malang banyak event sih. Iya. Yang pertama saya sangat senang sekali karena ikut dilibatkan di acara Times Indonesia Fun Run ini. Terus terang dari banyak event ini yang butuh persiapan agak lebih ya, karena kita ada 2 kategori. Yang pertama kategori umum fun run 5 km. Ya mungkin ini sudah umum sih teman-teman, dan pastinya setiap event di Malang itu memang wajib lewat beberapa rute yang jadi ikonik Kota Malang lah. Jadi nanti teman-teman yang ikut Times Indonesia Fun Run ini akan lewat sepanjang Jalan Ijen, kemudian juga sepanjang Kayu Tangan Heritage. Jadi pasti akan banyak disuguhi view yang bagus lah gitu, dan beberapa banyak sekali jepretan teman-teman fotografer di situ. Yang kedua, bahwa ini akan ada teman-teman dari disabilitas yang ini membuat saya dan teman-teman panitia juga harus berpikir bagaimana supaya peserta juga safety gitu ya. Jadi nanti startnya kita akan berbeda. Jadi setelah fun run yang peserta umum 5 km start di jam 5.30, nanti 15 menit kemudian yang teman-teman peserta disabilitas baru kita start gitu ya. Jadi ada jeda sehingga teman-teman disabilitas juga merasakan kenyamanan dan keamanan sepanjang rute. Kemudian juga kita fokus juga di pengamanan teman-teman gitu. Kemudian dari jarak pun untuk teman-teman disabilitas cukup 1 kilo saja, karena ini masih event perdana, dan semoga ini bisa jadi semacam pelopor lah bagi event-event di Malang, karena selama ini jujur di Malang itu belum pernah dan tidak ada event yang
memfasilitasi teman-teman disabilitas gitu sih. Keren banget ya. Ya, makanya ini jadi langkah-langkah yang bagus banget untuk dunia lari di Malang sih. Gitu ya Mas. Iya. Dan itu jedanya berapa lama tuh Mas? Kalau lari yang umum yang 5K itu start jam setengah 6, 5.30. Iya, untuk pelari umum fun run 5 km itu startnya di 5.30. Diberi jeda Kemudian berapa menit? 15 menit lagi baru yang teman-teman disabilitas 1 km. Jadi jeda 15 menit itu sangat aman sih menurut saya, sangat aman sekali dan itu ideal. Pertama bahwa 15 menit itu peserta umum pastinya sudah mencapai hampir sekitar 2-3 km lah. Jadi venue itu sudah sepi dari peserta umum. Kemudian teman-teman marsal yang di titik-titik awal itu sudah bisa beralih ke rute yang dilewati teman-teman disabilitas. Kalau yang 1 kilo tadi lewatnya mana Mas? Kan tadi sudah dijelasin yang 5 kilo ya. Untuk rute yang 1 kilo sebenarnya nggak jauh dari venue ya. Venue kita di Taman Cermai atau Taman Trompet lah teman-teman biasanya mengatakannya kayak gitu. Nanti untuk yang disabilitas itu dari depan Hotel Salimar di Taman Trompet itu langsung belok kiri ke Hutan Malabar. Oh, kita lewatnya masuk. Hutan Malabar. Oke, Jadi startnya Mas, mohon maaf, jadi iya. untuk yang 1K disabilitas nanti dari Taman Trompet itu akan menuju sampingnya Hutan Malabar, kemudian melewati Taman Nivea. Jadi di situ rutenya cukup aman sih karena satu arah. Kemudian akan belok di Simpang Balapan. Jadi di bundaran Simpang Balapan itu teman-teman disabilitas akan belok kiri, kemudian melewati sebagian Jalan Ijen. Jadi tetap akan melewati Jalan Ijen, cuma yang sebelah utara. Dari Jalan Ijen nanti langsung menuju ke depan Gereja Ijen, kemudian langsung belok kiri ke Jalan Buring dan finish di Taman Trompet. Jadi untuk yang disabilitas kita cukupkan di 1 km dulu karena ini event perdana, dan untuk ini sih kayak apa ya, kayak memancing animo teman-teman disabilitas. Oh ternyata event lari asik ya kayak gitu, karena banyak juga nih kemarin yang sempet takut, aku nggak bisa lari, aku nggak kuat lari jarak jauh, padahal setelah kita kasih sosialisasi bahwa ini fun run, nggak harus balapan, ini santai. Jadi misalkan nanti ada yang mau jalan, kemudian mau mau melipir dulu, minum, itu boleh banget. Jadi ini benar-benar event yang sangat ramah, baik bagi yang fun run 5K maupun yang 1 km disabilitas. Yang 5 km pun saya selalu mewanti-wanti kepada teman-teman peserta ya, bahwa ini fun run, tidak ada podium. Jadi sebisa dan semaksimal mungkin kita benar-benar fun, pakai pace yang lambat, nyantai. Jadi benar-benar menikmati lah fun, gitu. menyenangkan. Menikmati udara pagi di Kota Malang. Nah, itu paling penting. Pagi banget itu setengah 6. Udah bangun belum, Pak? Udah. Harus bangun jam 3. Iya. Mas nanya lagi soal yang disabilitas tadi, kan dia lari kan. Disabilitasnya kan macam-macam gitu. Apa mereka pasti didampingi gitu oleh keluarganya mungkin, atau nanti ada tim dari Times Indonesia yang turut mendampingi teman-teman disabilitas? Jadi gini teman-teman ya. Jadi untuk peserta yang disabilitas itu memang ada beberapa, banyak juga sih sebenarnya yang mereka itu sebenarnya mandiri. Jadi awalnya kita khawatir kalau mereka nggak bisa lari, khawatir kalau ada apa di rute. Tetapi ternyata setelah kita open regis, banyak yang teman-teman disabilitas itu yang sebenarnya mereka itu kuat dan bisa sendiri gitu loh. Cuma memang selama ini belum ada wadah untuk event lari, jadi kita belum bisa lihat kemampuan mereka. Nah makanya besok itu memang sebagian peserta disabilitas itu ada yang lari sendiri, kemudian ada beberapa yang didampingi oleh kakak-kakak pengasuh atau teman-teman pendamping yang selama ini ada di lembaga disabilitas ya. Jadi ada beberapa yang didampingi, ada beberapa yang lari sendiri. Dan saya berpikiran bahwa besok itu pasti secara mendadak itu pasti akan ada teman-teman panitia yang ikut lari deh kayaknya. Karena saya feeling aja itu pasti akan ada teman-teman panitia atau tim marsal itu yang mungkin ngasih sharing, ngasih semangat, itu pasti akan ikut lari. Dengan dengan lari timi-timi lah itu kayak timi-timi. gitu. Pastinya buat aku nih, Wak. Iya, pastinya akan seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa safety, keselamatan teman-teman disabilitas tetap yang paling utama. Kemudian di finish pun bahwa walaupun mereka cuma lari 1 kilo, tetap kita kasih apresiasi berupa medali finisher. Jadi itu sebagai penyemangat lah bagi teman-teman. Gitu. Apa semua pendaftar disabilitas itu ikut yang 1K atau ada yang 5K, Mas Wawa?
Kalau kemarin sudah dibedakan ya Mas Eko ya, yang bisa kemungkinan yang tuna yang nggak bisa mendengar, tunarungu kemungkinan masih bisa untuk masuk di 5K ya Mas. Terus kemarin juga idenya apa namanya, kita juga nomor BIP-nya itu kalau nggak salah ada tulisannya bahwa kita ini juga dibedakan kan Mas Eko. Itu bisa dijelaskan Mas? Jadi gini, sebenarnya beberapa event di Malang itu sudah ada peserta dari teman-teman komunitas tuli di Malang ya. Jadi di Malang itu memang ada beberapa komunitas seperti komunitas akar tuli Malang, komunitas disabilitas dan beberapa yang lainnya. Nah selama ini karena di Malang itu belum ada kategori disabilitas, akhirnya teman-teman tuli ini selama ini ikutnya di kategori umum. Jadi memang mereka larinya memang agak-agak cari posisi yang paling belakang, kemudian juga pelan gitu ya. Nah besok di Times Indonesia Fun Run ini memang ada beberapa komunitas teman-teman dari tuli itu ikut yang kategori umum. Cuma demi kenyamanan dan keselamatan mereka, panitia menyediakan BIP yang berbeda. Jadi BIP teman-teman disabilitas yang ikut 5K itu akan ada tandanya lah, sehingga peserta yang lain atau mungkin kru atau marshal di rute itu bisa sedikit perhatian lebih kepada teman-teman yang ikut Fun Run 5K. Tapi untuk teman-teman disabilitas yang memang masih baru ikut, kemudian agak-agak takut nih dan butuh-butuh pendampingan, kita ajak dan kita sarankan untuk ikut yang 1 kilo saja. 1 kilo aja, ya tetap menghargai tapi juga sekaligus mewadahi. Bisa mewadahi. Jadi semua bisa kita tampung lah. Yang Fun Run juga bisa nyaman, yang disabilitas dan teman-teman yang butuh pendampingan juga aman, dan apresiasinya juga tetap sama. Mereka semuanya dapat refreshment, dapat berhak dapat undian berhadiah juga, dapat medali. Jadi sama saja. Perlakuannya sama. Ya. Pendaftarnya berapa tuh Wak, yang disabilitas? Pendaftarannya disabilitas sekitar 150 masih kayak? Iya, sekitar 50. Banyak sekitar ya, 50. banyak ya. Banyak, sedangkan yang 5K? Yang 5K sekitar 600. 600, banyak sekali ini untuk Jadi, event pertama, untuk event Times pertama Indonesia ya. Jadi kemarin juga banyak yang udah mulai masuk nih. Kita juga membatasi juga, bener katanya Mas Eko juga bahwa event Times Indonesia Fun Run ini kan for the first time kita bikin event ini kan. Jadi kita coba untuk bikin sebuah scope yang masih kita bisa handling gitu loh. Nggak coba untuk lebih besar lagi. Tapi someday suatu saat tahun depan siapa tahu kita lebih bikin yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi, mungkin ada podium ya Mas. Kalau yang ini nggak ada podium karena Fun Run, murni fun ya, untuk bersenang-senang aja, lari sambil menikmati udara sejuk Malang dan pemandangan. Terus pertanyaan dari peserta kan juga banyak macam-macam. Banyak sekali peserta pertanyaannya macam-macam, termasuk isi respect. Nah, ini salah satunya udah muncul di depan kita. Ada feel kita ya. Iya. Ini bener. Keren banget ini Wak. Iya, iya bener banget. Herbal, ya kan, pil kita herbal yang bisa obati pegelinu. Jadi kalau capek-capek abis lari, terus pegal nyeri otot, ini harus banget ya gini-gini. Ini ada kan nanti di respect kita? Pakai herbal pil kita ini. Jadi pil kita herbal ini nggak ada capeknya deh. Kamu mau lari berapa kilo pun, selama ada ini aman. Tapi jangan lupa juga air putih sama pisang. Pertanyaanku juga itu kan kemarin Wak, kenapa harus pisang gitu? Kenapa harus pisang Mas? Memang selama ini pada umumnya ya di finisher itu pasti akan ada refreshment, jadi ada istonik, ada buah. Nah memang hampir semua pelari dan event itu memang menyarankan pisang karena memang mungkin karena pisang itu memang mudah dicerna dan mengenyangkan sih. Jadi misalkan teman-teman nyampe finish nih yang mungkin nggak suka karbo-karbo yang berat, dengan pisang itu paling nggak perut udah kenyang lah gitu. Jadi makanya saya juga menyarankan pisang saja daripada mungkin buah yang lain gitu sih. Karena itu sudah kebiasaan teman-teman di event. Tapi ini pasti ya Wak, ada di dalam respect. Pasti ada kok, ada berapa banyak yang sudah ngumpul nih untuk di respect? Itu salah satu pertanyaan dari banyak gitu ya? Banyak sekali pertanyaan. Respectnya isinya apa? Ini enggak cucuk enggak? Apa sih bahasanya? Cucuk enggak dengan Worth saya enggak, gitu ya? yang pelajar
pelajar, kan banyak yang pelajar juga gitu, Wak. Pelajar mana nih? Iya, Sekolah beda-beda ya. Jadi yang pelajar gitu. Jadi isi respect itu nanti kan juga sangat pengaruh kan Mas ya, untuk dikasihkan ke peserta juga untuk supaya dia semangat. Terus kan respect ini kan juga sebuah simbol juga bahwa event itu tuh dihadiri sama beberapa brand dan sponsor juga. Jadi brand-brand yang kita udah posting di sosial media kita itu nanti mereka juga ada untuk pengisian respect, kayak pengisian respect sama hadiah-hadiah di door prize. Jadi kalau banyak yang tanya isi respectnya apa, tunggu aja kejutannya. Yang jelas ada pil kita. Tunggu aja tanggal 27 kan Mi. Oh iya, pengambilan respect tanggal 27 di La Regina. Di La Regina, Shalimar Hotel. Shalimar Hotel. Nanti yang sudah daftar akan diberi email ya. Akan dikirimi email untuk semacam barcode untuk mengambil respect itu. Wah, terus nanti ada juga, nanti ada juga jersey sama nomor bibnya juga ya Mas? Iya. Langsung ya Mas ya. Wah, pertanyaanku yang tadi tuh soal konsep. Ini kan konsepnya emang fun run ya. Kita ngerti lah kalau fun itu bersenang-senang, santai-santai ya. Larinya nggak terlalu ngoyo tapi dapat gitu, olahraganya dapat. Yang membedakan fun run-nya Times Indonesia sama fun run lainnya selain kita menggandeng teman-teman disabilitas apa, Wak? Nah, uniknya di event Times Indonesia Fun Run ini juga kita selaku Times Indonesia juga ada into di olahraga lari juga Mi. Jadi kita bisa menggambarkan kalau bikin Times Indonesia Fun Run ini dibantu sama Mas Eko sama teman-teman pelayan juga. Mungkin kita mencoba untuk melayani pelari, melayani peserta juga. Terus konsepnya juga ada nilai inklusi kita hadirkan juga. Terus nggak hanya itu, di event ini nanti akan ada Sunday Market juga Mi. Sunday Market. Jadi nanti pelari setelah lari dia mengambil refreshment, ada photo booth, juga ada 360 foto, terus ada makanan sama kalau kalian mau belanja juga ada brand-brand dari Malang. Terus kayak lebih ke brand sponsor kita sih. Sponsor ya. Tuh. Terus juga ada musik juga, ada MC juga. Kemarin juga ditanyain MC-nya siapa? Iya, ada yang nanya MC-nya siapa. Soalnya pas di hari itu ada beberapa event fun run juga, nggak hanya Times Indonesia gitu. Jadi kita tuh awal-awal bersaing ya, Wak ya. Bersaing, iya. Bersaing pekan pertama pembukaan pendaftaran. Kok masih segini, udah deg-degan aja. Ya ternyata gongnya di belakang ya Mas Eko ya. Emang jumlah target kita awalnya kan hanya 500 Mas. Akhirnya membludak sampai 600. Itu bagi Mas Eko nih dari Playon ini gimana nih? Sebuah apa sih? Sebuah raihan yang keren nggak untuk the first Times Indonesia Fun Run ini. Jadi, kan kali pertama gitu. Jadi waktu pertama kita rapat kita diskusi, kemudian saya tanyakan targetnya berapa peserta Times Indonesia Fun Run ini. Nah, ketika teman-teman menjawab bahwa target kita 500, ada beberapa alasan sih teman-teman kenapa targetnya baru di 500. Yang pertama, karena ini event masih pertama. Jadi masih kita dan teman-teman tuh masih belajar lah untuk membuat event. Yang kedua, bahwa target 500 itu disesuaikan dengan venue kita. Jadi venue di Taman Trompet itu memang menurut saya pribadi dan beberapa event yang sudah itu memang tidak ideal jika pesertanya sampai di atas 700 gitu, karena tempatnya tidak terlalu luas, tidak seluas stadion lah gitu. Jadi Taman Trompet tidak seluas stadion, tidak seluas simpang balapan, atau tidak seluas venue-venue yang selama ini digunakan oleh teman-teman untuk membuat event lari. Makanya ketika targetnya 500 sih menurut saya sangat sesuai sih, sangat sesuai dengan kondisi venue di lapangan dan event perdana kita. Kemudian kalau saya sih optimis, jadi setelah berkali-kali ikut membantu event, kalau hanya sekedar target 500, saya sangat optimis kalau bisa tercapai gitu ya. Sampai di minggu pertama, minggu kedua, cuma agak-agak sedikit olengnya itu karena
Saya tidak tahu sih teman-teman di tanggal 28 September tuh hari apa ya, tiba-tiba di Malang itu ada 6 event. Jadi bareng. Iya, lari semua. Jadi di 28 September 2025 di Malang Raya ini ada 6 event. Wow. Ada 6 event dan semuanya itu pasti ada target pesertanya gitu kan. Makanya ketika kita Times Indonesia sudah mencapai 200 peserta sampai merangkak 300, saya sudah mulai lega lah, paling nggak udah 60% gitu kan. Ternyata ketika di detik-detik terakhir menutup pendaftaran ternyata kita kecolongan teman-teman. Jadi yang targetnya awalnya 500, panitia lupa di close pendaftarannya gitu kan. Lupa di close, akhirnya sampailah di angka 600. Tapi menurut saya sih masih sangat oke banget. Dari target 500 kemudian kita mencapai 600 itu sangat bagus sekali, karena pertama ini event yang masih perdana, yang kedua bahwa di tanggal itu ada 6 event yang otomatis sebenarnya event-event yang lain juga berebut peserta nih. Nah, untungnya Times Indonesia sudah open regis duluan, jurista duluan lah intinya. Jadi sudah banyak yang daftar dan puji syukur sampai hari ini sudah mencapai target yang kita rencanakan lah gitu. Ya akhirnya sekarang kita malah kesulitan menolak nih karena banyak yang ini mau join, Saya selalu bilang ke admin ya, kalau memang dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena kita sudah mulai produksi jersey sama medali. Makanya mohon maaf bagi teman-teman pelari yang sudah ingin ngebet banget ikut Times Indonesia Fun Run, ya kita cukupkan di angka 600 sih. Mungkin tahun depan bisa gabung di event kita. Betul. Dan kebetulan miminnya adalah saya, Ini Mas Eko. Jadi miminnya adalah aku sama temanku satu. Jadi tanggal kita umumin itu tanggal 31 Agustus ditutup ya. Ditutup, dan itu pendaftaran udah lebih. Jadi pas 500 tuh aku udah WA kita. Pendaftar udah 500 loh, kapan ditutup? Tanggal 31. Jam berapa? Ada tuh yang jawab 23.59. Iya. Jadi jam mentok. Mentok, dan itu ternyata sampai tengah malam pun masih banyak yang daftar. Jadi jam 11, setengah 12 malam itu pun aku masih balesin, cepetan ya Kak, keburu ditutup gitu. Dan bener aja jam 12 lebih itu si admin kita yang bagian rekap itu bener-bener nutup close untuk pendaftaran itu. Paginya ada yang WA, Kak aku udah daftar tapi kok nggak bisa input data, dia bilang gitu. Jadi dia transfer duluan, input datanya belakangan, jadi dia nggak bisa dibalik. Jadi nggak, karena kalau mau masukin data itu kan harus pakai bukti pembayaran, Wak. Nah, dia yang penting aku udah bayar nih, inputnya tinggal masukin kayak gitu. Ternyata karena dia malam itu bayar, tapi daftarnya pagi, nggak bisa, ketutup karena kita baik hati ya kan. Karena dia udah bayar, ya udah dia dibuka lagi satu untuk dia gitu. Karena bayarnya dia sebelum jam 12 itu. Gitu, dan sampai detik ini masih ada aja yang nanya, Kak, Times Indonesia Fun Run-nya masih dibuka. Sehari itu masih melayani 10-20-an pertanyaan yang sama gitu, dan jawabannya juga sama, memang benar-benar ditutup gitu. Apa jadinya Mas kalau tetap dibuka? Gitu, kita kan nggak pengalaman gitu kan. Pasti akan nambah terus ya, tapi akan jadi masalah karena mungkin nanti berhubungan dengan logistik yang kita produksi. Jadi ya memang teman-teman harus paham sih bahwa di event itu memang banyak hal yang harus jadi pertimbangan. Kalau memang targetnya sudah tercapai dan udah close, ya mohon maaf banget nih. Bukannya kita tidak mau menerima teman-teman, tapi karena memang keterbatasan fasilitas tersebut gitu sih. Tapi sebenarnya teman-teman juga nggak perlu berkecil hati, karena kan di Malang itu ada 6 event nih. Jadi yang tidak bisa ikut di Times Indonesia Fun Run masihlah bisa ikut gabung di event-event yang sebelah gitu sih. Yang penting kita tetap olahraga gitu. Bener banget. Iya, olahraga. Dan nih Mas, pertanyaan dari banyak orang juga gitu kan. Ada yang sempat menyinyir nih sebenarnya. Times Indonesia bikin Fun Run nih latah gitu kan, olahraga. Oh gitu ya, ada ya? Iya, ada. Olahraga lari ini kan lagi hype ya, lagi banyak disenengin gitu, setelah bersepeda, setelah badminton, mendadak bulu tangkis gitu, dan sekarang adalah lari gitu. Gimana Mas, ini event kayak gini nih bisa panjang nggak sih umurnya, atau memang musiman doang? Kalau saya pribadi pengalaman aja sih ya. Kebetulan memang saya sudah cukup lama lah di dunia lari. Memang setelah ada
COVID kemarin ya. Jadi pasca COVID itu sekitar tahun 2022-2023 itu event lari itu sangat-sangat membludak sekali dan masyarakat yang doyan lari itu juga meningkat drastis. Jadi bukan cuma di Malang sebenarnya, jadi di semua wilayah di Indonesia itu termasuk kayak Surabaya, Blitar, Solo, Semarang, Jogja itu banyak bermunculan event-event lari dan banyak bermunculan komunitas-komunitas lari. Sebenarnya ini jadi nilai positif karena kan berarti kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu mulai meningkat. Kemudian di satu sisi juga bisa ini memberikan peluang nih kepada perusahaan-perusahaan atau brand-brand ternama untuk membuat event lari. Makanya sebenarnya mungkin bagi yang nggak ngerti juga kaget juga kenapa Times Indonesia kemudian latah ikut membuat event lari. Tapi di satu sisi kalau saya sebagai pelari seneng karena semakin banyak event itu semakin banyak pilihan dan kita bisa melihat nih event yang kira-kira memuaskan bagi peserta yang mana nih, event yang mengecewakan yang mana. Berarti tahun depan kalau yang enak tahun depan ikut lagi gitu. Jadi berhasil dan enggaknya sebuah event itu bisa dilihat setelah 2-3 kali penyelenggaraan sih. Nanti kalau 2-3 kali ternyata pesertanya semakin meningkat dan semakin meriah berarti eventnya sukses gitu sih. Jadi menurut saya sah-sah saja jika semua perusahaan atau brand-brand produk itu membuat event lari. Yang penting sih bahwa selama membuat event itu tidak keluar dari konteks lari. Maksudnya gini, tidak melulu jadi ajang bisnis mata lah, paling nggak ada nilai plus atau nilai tambahnya di luar bisnis itu. Misalkan nih ada ada gerakan donasi misalkan, ada kampanye lingkungan, kemudian ada unsur-unsur sosialnya. Jadi menurut saya boleh-boleh dan sah-sah saja. Kalau kayak kita nih ya, unsur sosial. Ada unsur sosialnya. Kalau kamu setuju nggak sih, Wak, kalau olahraga lari ini kita latah gitu? Latah kalau Times Indonesia bikin event gitu? Bikin event lari? Ya, aku sih sepakat sama pernyataannya dari Mas Eko tadi sih soal sebenarnya kita ini sebenarnya kalau dikatakan latah itu dilihat dari point of view mana dulu. Kalau dari kita sepertinya bener. Kita media, jadi kita pengen membuat sebuah wadah juga. Sebelum ini kan kita juga memberikan corong media untuk teman-teman komunitas, teman-teman event lari juga. Toh juga nggak ada salahnya kalau kita tuh bawa event lari, tapi ini tuh yang bikin Times Indonesia dari point of view media. Iya, betul. Ada media lain yang udah pernah bikin ya? Ada kan, Mas? Udah banyak kan? Ada sih, ada beberapa. Ada tapi beberapa. Yang nggak menggandeng disabilitas baru kita. Itulah keunggulannya kita dan tidak lupa nih minum kita. Iya bener, penting ini minum pil kita habis lari pokoknya minum pil kita. Jadi pegel-pegel, nyari otot nih biasanya kaki ya Mas ya, nyari otot kaki itu minumnya pil kita herbal. Jadi kalau pakai pil kita herbal ini nggak ada lagi deh capek-capeknya gitu, Mas. Ntar Wawa dulu deh. Wak, ini rencananya ke depan seperti apa? Mau lanjut atau kita kan berjejaring nih. Di berbagai kota kan ada tuh biru-biru Times Indonesia gitu kan. Apa tetap dipusatkan di Malang atau kamu pengen bikin juga di daerah-daerah lain atas nama Times Indonesia? Kalau untuk ngomongin visi, gambaran itu selalu ada sih, Mi. Tapi kan kita kan selalu mencoba untuk menyelesaikan apa yang kita mulai dulu. Nah, ini kan Times Indonesia Fun Run ini kan di tanggal 28 September ini kan akan digelar. Baru nanti setelah tanggal 28 September ini kita evaluasi apa yang kurang. Setelah apa yang kita evaluasi kurang, prototipe ini bisa kita share ke beberapa biro Times Indonesia. Dreams-nya, visinya seperti itu. Tapi ngomongin sebuah perusahaan, kita kan pasti ada misi nih. Misinya kita selesaiin dulu yang untuk Times Indonesia Fun Run, membawa misi inklusif itu tadi, supaya membawa sport ini juga jadi sport tourism kan Mas juga. Terus ingat ya, event lari itu bukan hanya untuk kan sudut pandangnya kan pasti nutup jalan dan macet dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita fokusnya memperlihatkan dari sisi itu aja, kita nggak bisa lihat dari sisi lain. Padahal dari sisi lain tuh ada UMKM yang jalan, terus ada pabrik-pabrik yang buat tekstil juga bisa hidup, terus pengrajin medali juga bisa dapat uang dari situ, terus teman-teman kebersihan juga bisa dapat dari situ, gitu sih, Mi. Kamu bisa bocorin nggak soal kemarin aku sempat ngintip nih medali? Wow. Boleh dibocorin?
Kalau medali sebenarnya itu sangat eksklusif ya, Mi ya. Iya. Soalnya ini kan for the first time, Iya. terus menurutku teman-teman yang belum bisa daftar di titik terakhir itu mungkin kecewanya mungkin dia tidak bisa hadir di event Times Indonesia Fun Run dengan kalau jersey kan udah kita tayangin nih. Nanti di medali ini kemarin kan ada perubahan sedikit. Ada itu corak dan lain-lainnya. Kan rencananya bertema ya setiap ada tahun. tema ya. Jadi yang tahun ini ikut dipastikan tahun depan ikut lagi. Jadi Iya pasti beda. Tahun ini sama tahun besoknya itu pasti beda. Beda tapi satu tema. Satu tema. Tematik kita ya. Dari storytellingnya nanti pasti beda. Oh gitu. Tapi belum bisa dibocorin ya? Belum. Kejutan. Kalau mau itu lihat harus finish dulu Mas Eka. Harus finish dulu. Harus finish Yang penting dulu. finish. Ini yang penting finish ya Mas Eko? Iya, yang penting finish. Berapa waktunya? Cut off time. Sebenarnya kita fun run, jadi kita memang benar-benar fun dan nyantai. Jadi kalau ditanya cut off time-nya berapa, COT-nya berapa, sebenarnya kalau saya pribadi sih memang penting sih cut off time itu supaya untuk membatasi teman-teman di sepanjang rute itu tidak terlalu lama banget. Jadi kalau 5K itu memang rata-rata selama ini tuh kan 90 menit ya, 90 menit atau 1,5 jam. Tapi kenyataannya biasanya nggak sampai 1 jam pasti udah finish semua. Itu sesantai-santainya jalan? Sesantai-santainya, selenggang kangkungnya teman-teman lah itu sebenarnya. Setimit-timitnya. Setimit-timitnya itu biasanya 1 jam pasti udah finish semua. 5K itu? 5K, jadi saya pastikan bahwa teman-teman nanti pasti akan dapat medali semua. Yang penting dari start sampai finish tuh paling nggak harus ikut rute yang kita tentukan lah gitu. Dan cut off time-nya memang kita batasi 90 menit, tapi pasti 1 jam pasti udah finish semua. 1 jam pasti udah finish semua. Dengan rute 5. Dengan rute 5K, apalagi masih pagi hari ya, udara yang sejuk, rutenya juga flat banget, tidak ada tanjakan sama sekali. Itu akan sangat mendukung sih bagi teman-teman untuk ikut di event ini. Mas, setengah 6 pagi itu nggak kepagian ya Mas ya? Enggak sih, itu sangat ideal. Jadi hampir semua event di Malang tuh pasti 5.30 udah start, bahkan beberapa event tuh jam 5 udah start. Di beberapa event yang lain jam 5 sudah start. Gitu. Tapi saya ambil tengah-tengah lah. Kenapa di setengah 6? Pertama, tidak terlalu pagian. Jadi kalau setengah 6 itu untuk ambil foto di rute itu teman-teman fotografer itu sudah dapat pencahayaan yang bagus. Kalau kita startnya jam 5 masih gelap ya posisi. Jadi seperti event-event yang sudah kemarin tuh ada beberapa yang startnya jam 5 pagi. Akhirnya banyak teman-teman fotografer itu yang mengeluhkan karena belum terlihat banget cahayanya. Dan pelari siapa nih yang mau masuk tuh masih remang-remang gitu ya. Kemudian sharing di jalan pun masih belum terlihat. Jadi memang jam 5 itu masih sangat kebagian untuk kategori 5K. Kemudian kenapa tidak jam 6? Karena gini teman-teman, rute kita atau hampir semua event lari di Malang itu pasti melewati Ijen dan Kayu Tangan. Nah, kalau kita startnya jam 6, posisinya di Jalan Ijen itu pasti akan ada Car Free Day. Oh iya, otomatis akan ada penutupan jalan, nanti pelari-pelari malah gak nyaman karena tabrakan dengan pengguna Car Free Day. Ada panggung senam juga. Kalau kita startnya jam 5.30, kita nyampe di Kayu Tangan itu belum jam 6. Jadi 5.40, 5.45 itu kita sudah melewati Ijen. Jadi peserta fun run itu juga nggak akan tabrakan dengan Car Free Day, juga akan nyaman gitu. Jadi memang idealnya di 5.30, makanya kita startnya di 5.30. 5.30, udah paling aman. Udah paling aman sih untuk event di Kota Malang ya, karena memang melewati Car Free Day dan juga untuk paginya di Malang tuh 5.30 sudah bagus banget cahayanya. Cahayanya 5.30 start, COT-nya 90 menit. 90 menit. Jalan lari timik-timik pun sampai. Buat aku ya. Pasti 1 jam udah finish ya teman-teman. Iya, saya juga kemarin dapat pendaftar yang satu keluarga. Jadi anaknya masih 5 tahun, masih 5 tahun, masih 4,5 tahun gitu. Makanya dia nanya dulu COT-nya berapa menit ini, kira-kira nutup nggak kalau anak aku gitu. Aku bilang 90 menit. Oh, nutup berarti. Bisa kok. Bisa. Nanti kalau nggak nutup saya gendong. Target kita kan 100% finish ya Mas? Iya, targetnya 100% finish. Tapi semuanya yakin finish. ya kalau lihat antusiasnya? Yakin sih, kalau saya yakin pasti finish semua sih. Mas, itu karena pagi banget ya. Tipsnya sebenarnya aku nggak paham banget ya kalau pelari itu sebenarnya disarankan untuk sarapan nggak sih? Sebenarnya kalau sarapan kondisional kan sih. Perutnya. Iya. Kondisional karena gini, karena kebiasaan pelari itu kan beda-beda. Ada yang bangun pagi itu mungkin sarapan dulu, ada yang sekedar minum energi gel, ada yang sekedar makan roti atau makan snack, ada malah
beberapa ya. Kalau saya pribadi, kalau saya Perut malah kosong. kosong, enakan perut kosong karena nggak berat gitu. Tapi beberapa teman-teman memang ada yang sarapan dulu. Itu kondisional, tidak bisa disamakan antar pelari sih. Tergantung kondisinya pelari masing-masing. Ada yang mungkin malam harinya carb loading dulu. Tapi karena ini cuma fun run dan cuma 5K sih, nggak berat-berat banget. Bukan event yang 10K, 21K atau FM itu. Jadi saya rasa teman-teman pasti juga sudah ada persiapan itu sih. Mas Wawa, 5K nanti itu ada tap isi ulang air nggak? Water station. Water station. Ada Mas Eko ya? Ada, jadi teman-teman nggak usah khawatir karena di kilometer 2,5 atau sekitar 2,5 kilometer akan ada water station di situ. Jadi yang mungkin haus atau mungkin ingin melipir minum atau ingin yang mungkin bawa botol minum atau soft flask bisa diisi di situ. Bisa jadi diisi. Di kilometer 2,5 nanti akan ada water station air mineral. Kemudian di finish kita juga akan ada isotonik. Jadi kita pastikan bahwa kenyamanan peserta benar-benar terjamin lah. Nggak sampai kehausan, nggak sampai dehidrasi gitu sih. Ada lagi pertanyaan dari salah satu pendaftar. Toilet ada di sepanjang jalur itu 5K ada nggak? Sepertinya gimana? Sepertinya kalau di rute juga ada ya Mas Eko. Kalau di rute tidak ada toilet, jadi kita kasih fasilitas toilet itu cuma di start finish di venue teman-teman. Jadi di venue itu ada beberapa toilet yang bisa dimanfaatkan. Kalau sepanjang rute 5 kilo kita tidak sediakan. Tapi kalau teman-teman mungkin nanti membutuhkan, ada beberapa tempat yang bisa dibuat untuk transit untuk ke toilet. Karena kita di sekitar 2 kilo itu ada SPBU, jadi teman-teman bisa mampir di SPBU. Kemudian kita juga melewati beberapa toko-toko modern yang ada toiletnya lah. Jadi teman-teman seperti saya sendiri gitu ya, atau mungkin Mas Wawa atau teman-teman yang lain yang sering ikut event, pasti ketika di rute udah pengen ke toilet nih, pasti akan banyak menemui tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan sih. Iya, apalagi jalurnya kota-kota. Iya, apalagi di kota-kota dan kita cuma 5K, jadi tidak perlu banyak khawatir lah. Iya, soalnya kemarin dia bilang saya sudah cukup berumur nih, gampang beser. Apalagi pagi dingin ya. Pagi gitu. Iya, Mas Wawa, ini kan Times Indonesia nggak kerja bareng ya, kita X bareng. Ada Calf, ada Salima, terus ada pil kita juga, ada Antangin, terus banyak lah pokoknya. Banyak lah. Jadi kerjasamanya seperti apa tuh Mas sama CAF? Yang paling kelihatan banget kan CAF, soalnya Times Indonesia X CAF gitu ya? Ya, jadi Times Indonesia itu running barengnya awalnya itu sama CAF, kita sama CAF, terus Salimar itu sebagai venue-nya. Jadi kita mau mencoba untuk menjaring teman-teman peserta ini. Dari CAF itu nanti juga mereka juga ada booth cuci muka juga, terus ada balon gate-nya dari mereka juga, terus cuci muka. Ada cuci muka gratis juga nanti. Jerawat aku lagi gede. Terus apalagi terus juga aksen di jersey kan ada hijaunya CAF juga. Ada hijaunya, ini juga Mas, tapi bukan ini ya Mas yang dipakai. Bukan. Tapi sponsornya sama. Sponsornya sama. Intinya terima kasih banyak juga sama teman-teman brand sama sponsor yang udah percaya sama Times Indonesia Fun Run. Mereka melengkapi lah. Purpose tujuan awalnya ini kan Times Indonesia kan ingin mengajak semua rekanan kita untuk ayo bikin event sport tourism yuk bareng sama teman-teman inklusi gitu. Iya, keren banget deh. Oke, Mas Eko, terima kasih udah hadir di Times Indonesia dan bantu banget ya kan, banget. All out lah pokoknya untuk Times Indonesia Fun Run 2025, nanti ada 2026, 27 dan seterusnya dengan tema yang sama ya Wak, tapi berbeda. Satu tema tapi berbeda. Wah, harapannya untuk event pertama kita yang mengundang banyak orang, melibatkan banyak orang dan banyak perusahaan ya, brand, gimana? Jadi harapannya sih event ini benar katanya Mas Eko tadi, kita bukan buat saingan dan apa-apa, tapi kita ini juga meramaikan olahraga ini. Terus harapannya semoga teman-teman yang mau berpikiran untuk hidup sehat bisa terwadahi dengan baik. Cuma hanya di event lari yang kita bisa dapat medali.
Iya. Itu pasti benar. Iya. Jadi harapannya semoga Times Indonesia bikin event-event yang keren di sport tourism seperti ini. Kalau mau koleksi medali dari Times Indonesia, ikut Times Indonesia Fun Run 2025, 2026, Sampai 2000 selanjutnya. sampai ganti presiden ya. Sampai ganti presiden. Oke, Times Indonesia, terima kasih udah nonton. Ini kita kupas-kupas tuntas soal acara Times Indonesia Fun Run 2025 yang nanti akan digelar tanggal 28 September. Terus pengambilan respeknya Jangan tanggal lupa 27. pengambilan respeknya tanggal 27 di La Regina. Nanti Hotel Shalimar, nanti akan diberikan email ya bagi yang sudah daftar. Jadi nggak ada yang fake-fake lah pokoknya. semua info udah ada di Instagramnya. Instagram Times Indonesia Fun Run. Nanti bisa langsung di follow. Yang nggak kebagian tiket tahun ini, follow deh langsung. Jadi tahu nih kapan event selanjutnya yang akan digelar oleh Times Indonesia. Siapa tahu kita setelah tanggal 28 itu tanggal 29-nya kita bikin pre-sale. Kita nggak tahu. Ya suka-suka kita mau bikin nanti. Suka kamu ya. Ya oke ya Time Lovers, terima kasih udah nonton. Terima kasih. Jangan lupa nanti tanggal 28 untuk memeriahkan Times Indonesia. Nonton doang nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kalau kita ada Sunday Market juga. Iya, Kalian gitu. kalau pengen jajan bisa. Ini juga mau pilih kita juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa ya, pokoknya kalau habis lari terutama Wawa, Mas Eko dan Time Lovers yang udah daftar, nanti habis lari langsung deh minum pil kita biar capek pegelnya langsung amblas. Yes, Gitu. bener banget. Makasih, sampai jumpa kapan-kapan. Dadah. Thank you.